Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan mengenai seminar proposal pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada perkuliahan seminar proposal kali ini, kita akan fokus pada komponen proposal penelitian. Komponen-komponen proposal penelitian yang akan kita diskusikan kali ini adalah komponen-komponen yang umum ditemukan pada proposal penelitian. Yang pertama adalah jelas halaman judul. Judul akan menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas sebuah proposal. Pemilihan kata, pemilihan susunan kata itu akan sangat menentukan sekali kualitas dari sebuah tulisan di dalamnya. Jadi akan menggambarkan kualitas tulisan yang ada di dalamnya. Selain kualitas, itu juga akan menggambarkan apa yang akan ditulis di dalamnya. Jadi judul itu mencerminkan apa yang akan dikerjakan dalam proposal tersebut. Penelitian apa yang akan dikerjakan dalam proposal tersebut. Nah, judul ini umumnya memuat objek penelitian dan inti kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, ketika kita membaca judul tersebut, kita bisa langsung mengetahui judulnya atau kegiatannya itu apa, yang akan menjadi objek itu apa. Jadi ada sedikit metode di situ, entah PCR, entah isolasi DNA, entah pengamatan bakteri, pengamatan mikrobiologis, atau yang lain. Dan objek penelitiannya, misal virus X atau bakteri A atau yang lain, itu termuat di dalam judul. Jadi pembaca itu ketika membaca judulnya itu sudah langsung tahu, bisa memperkirakan apa yang menjadi inti dari proposal tersebut. Untuk maksimal kata itu bervariasi ya, tapi yang akan kita gunakan dalam proposal kita nanti adalah maksimal 20 kata. Di sini 20 kata itu terlihat banyak, tetapi ketika nanti pada titik tertentu teman-teman akan kesusahan ketika memang tidak hati-hati dalam memilih kata inti dari sebuah judul, karena bisa lebih dari 20 kata. Nah, halaman judul ini biasanya diikuti dengan halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Jadi halaman judul ini adalah muka atau pembuka dari sebuah proposal. Lalu yang selanjutnya adalah di bab 1, di pendahuluan, yang sangat penting adalah latar belakang. Latar belakang sendiri berisi alasan-alasan penelitian perlu dilakukan. Ini adalah inti dari latar belakang. Kenapa penelitian tersebut perlu dilakukan? Apa yang melatar belakangi penelitian tersebut perlu dilakukan? Di sini silahkan mencantumkan referensi inti sebagai penguat alasan yang diberikan. Misal teman-teman mengembangkan metode PCR, berikan referensi PCR yang sebelumnya seperti apa sehingga perlu dikembangkan. Ada referensinya. Referensi inti saja, tidak semua referensi, tetapi hanya referensi inti yang memperkuat alasan teman-teman. Lalu teman-teman juga perlu menceritakan kondisi di lapangan untuk memunculkan rumusan masalah. Jadi misal tadi metodenya perlu dikembangkan karena metode lama seperti ini, sedangkan kondisi di lapangan memerlukan metode yang sangat mutakhir. Kita perlu mengembangkan. Jadi diceritakan. Yang ada di lapangan seperti apa diceritakan. Untuk memunculkan nanti ada rumusan masalah setelah di latar belakang ini. Lalu kompleksitas masalah juga dijelaskan, tetapi tidak boleh terlalu panjang. Silahkan dijelaskan dengan sangat padat, komprehensif, tidak bertele-tele kemana-mana, secara intinya saja. Lalu pendekatan untuk mengatasi masalah disebutkan sebagai solusi terbaik. Jadi apa yang akan teman-teman lakukan dalam penelitian itu adalah sebuah solusi terbaik dari sebuah masalah, disampaikan dalam proposal ini. Lalu paragraf umumnya bersifat induktif, dari yang umum ke yang spesifik. Jadi teman-teman menceritakan latar belakang itu keadaan umumnya seperti ini, jadi diperlukan ini. Gitu. Jadi ada
ada kesimpulan di akhir setiap paragraf. Umumnya seperti itu. Lalu setelah ada latar belakang di subbab pertama di bab pendahuluan ini, ada di subbab kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah merupakan pertanyaan yang jawabannya dapat diketahui dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Jadi ini pertanyaannya misal metode tadi apakah, jadi rumusan masalahnya apakah metode ini tepat untuk apa gitu ya. Nah, nanti di hasil penelitian ternyata tepat. Nah, ini rumusan masalahnya juga pas di sini. Jadi memang nanti hasil penelitian itu menjawab rumusan masalah ini. Jumlah kalimat rumusan masalah tergantung jumlah target temuan atau luaran penelitian yang dilakukan. Jadi nanti hasilnya ada berapa, biasanya rumusan masalah itu mengikuti. Biasanya jumlah rumusan masalah sama dengan jumlah tujuan. Karena tadi jumlahnya sesuai dengan target atau luaran ya. Jadi kalau tujuannya ada 3, biasanya rumusan masalahnya juga ada 3. Lalu disusun dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ini tidak boleh bertele-tele seperti di latar belakang tadi sama. Sehingga orang yang membaca itu tidak perlu lama-lama sudah langsung menangkap. Ini apa yang mau dicari. Lalu memuat alternatif dan hasil yang diinginkan. Misal tadi ya, misal teman-teman mengembangkan PCR dengan primer yang baru gitu. Apakah primer ini efektif dalam mendeteksi virus X menggunakan metode PCR gitu. Jadi hasilnya itu yang diinginkan adalah efektif, alternatifnya adalah desain primernya. Jadi ada alternatifnya di dalamnya. Rumusan masalah harus bisa dijawab secara ilmiah. Nah, ini harus dipenuhi ya. Jadi misal tadi desain primer dan modifikasi reagen untuk PCR deteksi virus COVID misal. Yang tidak masuk akal contohnya, apakah virus COVID-19 dapat menyesuaikan diri dengan metode PCR yang dilakukan? Nah, ini sama sekali tidak ilmiah. Sama sekali tidak ilmiah. Seharusnya, apakah metode PCR yang telah dimodifikasi dapat mendeteksi keberadaan virus penyebab COVID-19 dengan baik? Jadi, semua rumusan masalah harus bisa dijawab secara ilmiah. Lalu subbab selanjutnya pada pendahuluan adalah tujuan. Merupakan arah utama muara akhir dari penelitian tersebut. Tujuannya apa? Lalu berupa kalimat konkret, padat, jelas, tidak bias, dan mudah dipahami. Jangan artinya itu bisa bermacam-macam. Misal menemukan metode yang berkualitas. Maksud dari berkualitas itu apa? Apakah dia spesifik? Apakah dia efisien secara waktu? Apakah dia murah atau mudah dilakukan? Ini harus dijelaskan. Tapi dengan kata-kata yang jelas. Tidak boleh bertele-tele. Merupakan tujuan dari pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya apakah metode ini efektif? Tujuannya adalah mengetahui keefektifan metode ini. Jadi ini tujuan dari pertanyaan tadi. Menggunakan kata operasional seperti mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, mengetahui, dan lain-lain. Jadi ini diawali dengan kata-kata operasional. Mengidentifikasi adanya mutasi pada gen X di virus SARS-CoV-2 misal seperti itu. Mendeskripsikan terjadinya penyakit, mendeskripsikan penyebab terjadinya penyakit COVID-19 misal seperti itu. Lalu subbab berikutnya pada pendahuluan adalah manfaat. Manfaat adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian terpenuhi. Jadi ketika metode PCR-nya itu terpenuhi efektif, itu manfaatnya itu diceritakan. Ketika tujuannya sudah tercapai, manfaatnya apa sih? Oh, ternyata bisa mempercepat screening COVID-19 di Indonesia, misal. Lalu kata kunci penulisan manfaat terikat dengan objek yang diteliti dan dengan tujuan penelitian. Nah, ini kata kuncinya ada di objeknya, misal COVID-19, dan dengan tujuan penelitian tadi, keefektifan metode. Itu kata kuncinya.
Lalu yang ketiga, memberikan gambaran pada pembaca tentang outcome dan impact dari penelitian yang dilakukan. Jadi outcome, hasil besarnya, dan dampaknya penelitian tersebut bagi masyarakat luas. Yang keempat adalah manfaat sangat terkait dengan bagian saran pada bagian akhir penelitian. Di bagian akhir penelitian ada kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian saran ini sangat berkaitan erat dengan manfaat. Jadi ketika nanti manfaatnya itu belum dirasakan secara maksimal, di bagian saran itu bisa ditambahkan saran bagaimana agar manfaat tadi bisa dirasakan secara maksimal. Misal ternyata manfaatnya belum bisa dirasakan seluruh Indonesia deteksi yang dilakukan karena sampelnya hanya diambil dari puskesmas di Jogja gitu. Maka sarannya itu kan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas gitu. Tetapi ketika pengambilan sampel itu masih pada ruang lingkup puskesmas di Jogja gitu. Nah ini sarannya pengambilan sampel perlu dilakukan pada lingkup yang lebih luas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih banyak. Misal seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara manfaat dan saran. Lalu subbab berikutnya pada pendahuluan adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Ruang lingkup dia akan membatasi di mana saja ruang gerak teman-teman dalam penelitian ini. Teman-teman membatasi penelitian teman-teman sendiri agar tidak terlalu luas. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materinya, tempatnya, atau tempat pengambilan materinya. Materi di sini seperti sampel ya. Jadi misal sampelnya adalah pasien gitu. Nah, dibatasi pasiennya ini dia umurnya berapa, terus laki-laki atau perempuan, lalu tempatnya apakah di satu provinsi atau di satu kabupaten atau batasannya seperti apa. Ruang lingkup ini sangat penting sebab bisa berpengaruh terhadap keabsahan dari sebuah penelitian. Ini jelas. Teman-teman harus membatasi penelitian agar pembaca itu paham, oh ini penelitian ini dapat saya adopsi karena saya memiliki kriteria yang sama. Ketika tidak ada batasannya, banyak orang yang mengadopsi dan nanti akan protes. Ini kok nggak valid di tempat saya? Oh ternyata ada perbedaan, misal sampelnya berbeda, tempat pengambilannya berbeda, musimnya berbeda, dan lain-lain. Nah, manfaat dari penulisan ruang lingkup ini, atau ketika teman-teman membatasi penelitian teman-teman akan lebih terfokus, pembahasan akan jauh lebih ringan, dan solusi cepat didapatkan dibandingkan ketika teman-teman tidak tahu batasannya di mana. Ketika kita fokus, tentunya pembahasannya kita akan dapat memetik poin-poin pentingnya saja yang sesuai dengan ruang lingkupnya. Dan solusinya karena dia fokus, karena dia tidak kemana-mana gitu ya, solusinya akan lebih cepat didapatkan. Lalu subbab berikutnya adalah keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini pada umumnya merupakan kumpulan referensi berupa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian teman-teman. Dikumpulkan referensi itu, mungkin metodenya sama, tetapi sampelnya berbeda, atau sampelnya sama, tujuannya sama, tetapi metodenya berbeda, itu silakan dikumpulkan. Lalu keaslian penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian teman-teman memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Ini bukan plagiasi. Ini belum pernah dilakukan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah ini. Jadi bisa sampelnya, bisa metodenya, bisa modifikasi metodenya. Jadi metode itu bisa benar-benar berbeda atau sama-sama PCR tetapi reagennya berbeda, misalnya seperti itu. Tempat pengambilan sampelnya berbeda gitu. Ini pernah dilakukan di Inggris, di Cina, tetapi di Indonesia belum dilakukan. Itu sudah baru. Itu sudah asli. Itu bukan plagiasi. Lalu masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Subbab pertamanya adalah tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis itu adalah sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur atau referensi yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Kalau di keaslian penelitian tadi, itu menyebutkan yang memang benar-benar terkait langsung gitu ya, terkait langsung dengan penelitian kita. Contohnya metode PCR,
untuk COVID-19 gitu. Jadi yang terkait langsung ya nanti metode PCR-nya yang sama apa saja dan yang dia berkaitan dengan deteksi COVID-19 yang sudah dilakukan, pembedanya apa. Kita fokus pada pembedanya. Sedangkan di sini seluruh referensi yang mendukung, misal PCR itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi apa. Nah, ini kan tidak mempengaruhi keaslian penelitian, tetapi dia perlu dituliskan untuk mendukung penelitian kita. Jadi nanti ketika PCR kita mengalami gangguan atau ada hal yang tidak diinginkan, itu ada pustaka-pustaka yang mendukung di sana. Tinjauan teoritis ini menyarikan hasil penelitian terdahulu untuk mendapat gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul ketika memulai sebuah penelitian. Jadi di sini tinjauan pustaka ini tidak sekedar mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya yang ada kata kuncinya tidak. Tetapi di sini kita menyarikan mana yang berkaitan, mana yang mendukung topik atau permasalahan yang akan diteliti. Sehingga pembaca maupun teman-teman itu, jadi teman-teman menyusun sebuah tinjauan teoritis, itu dengan tujuan agar pembaca itu mendapatkan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti. Jadi lebih mudah. Oh, ini ada nanti kenapa menuliskan ini, oh ini alurnya seperti ini gitu. Itu untuk memudahkan juga pembaca itu memiliki dasar sebelum melanjutkan membaca bab-bab selanjutnya gitu ya. Jadi ini yang ditaruh di awal bab 2. Bab 1 tadi alasan, oh iya ya. Jadi pembaca yang awam itu ketika membaca, oh baik, ini latar belakangnya, alasannya adalah ini, tujuannya ini, manfaatnya ini. Nah, pembaca itu perlu juga dasar keilmuan sebelum masuk ke bab-bab selanjutnya. Nah, ini dasar keilmuannya dapat dibaca melalui tinjauan teoritis. Lalu yang selanjutnya kerangka konsep. Kerangka konsep ini adalah hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Jadi ini semacam teman-teman itu menceritakan tetapi dalam bentuk kerangka ya. Menceritakan alur dari penelitian tetapi dalam bentuk konsepnya. Jadi misal belum ditemukan metode yang efektif turun, metode yang efektif mahal harganya turun, apalagi gitu. Jadi konsep-konsepnya itu konsep-konsep dasarnya dituliskan, akhirnya akan menemukan hasil yang akan diamati atau diukur melalui penelitian. Kerangka konsep ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, ini variabel-variabel yang akan diteliti ini dia akan lebih mudah didapatkan ketika teman-teman menyusun kerangka konsep ini. Kerangka konsep memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Selain variabel masalah penelitian, ini juga dapat terbantu untuk lebih spesifik dirumuskan itu di sini ya. Jadi kerangka konsep ini membantu rumusan masalah. Kerangka konsep juga merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Jadi tadi, ini semacam teman-teman menceritakan, tetapi lebih ringkas dalam bentuk kerangka ya. Jadi dalam bentuk seperti text box gitu, apa konsepnya, lalu dia dihubungkan dengan garis gitu. Ini hubungannya dengan ini, hubungannya dengan yang lain, hubungannya dengan konsep yang lain, apa, hingga akhirnya nanti didapatkan variabel yang akan diteliti. Coba berikutnya adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban atau dugaan sementara dari hasil yang akan didapatkan dari penelitian yang akan dilakukan. Teman-teman setelah membaca tinjauan pustaka, membaca referensi, itu akan dapat memperkirakan ketika metode ini saya adopsi untuk sampel yang lain, kira-kira efektif apa tidak. Karena sampelnya hampir sama, hipotesisnya ini efektif. Gitu. Nah, di sini hipotesis ini harus menyatakan hubungan sesuai dengan fakta, berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Harus dapat diuji, harus sederhana, dan harus bisa menerangkan fakta. Selain rumusan masalah tadi, tujuan juga,
hipotesis ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau misal tadi di rumusan masalah sudah sembarangan, misal apakah virus penyebab COVID-19 dapat beradaptasi dengan metode deteksi yang dilakukan, hipotesisnya adalah virus penyebab COVID-19 dapat beradaptasi dengan metode ini sama-sama tidak ilmiah, itu tidak boleh. Semuanya harus ilmiah, dapat dikaji secara ilmiah. Lalu bab ketiga, jadi bab 2 tadi sampai di hipotesis ya. Bab ketiga itu di metodologi penelitian. Subbab pertamanya adalah rancangan penelitian. Di rancangan penelitian ini, pada umumnya yang ditulis adalah desain penelitian. Ini suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Ini adalah pedoman teman-teman. Tidak boleh melenceng dari sini. Ketika desainnya seperti ini, ya sudah yang diikuti itu. Kaidah ilmiah yang dibuat oleh penelitian sebagai penjabaran atau prosedur atau teknik pengumpulan data di lapangan. Jadi, desain penelitian itu adalah kaidah ilmiah yang teman-teman susun itu sebagai dasar dalam prosedur teknik pengumpulan data di lapangan. Bagian rancangan penelitian ini dilengkapi dengan perencanaan penelitian yang fungsinya untuk membangun strategi yang menghasilkan blueprint penelitian atau catatan penting penelitian. Jadi nanti hasil yang penting itu didapatkan dengan cara seperti ini. Sampelnya didapatkan dari sini dengan cara seperti ini. Nah, di sini karena dia desain penelitian, rancangan penelitian itu desain penelitian, berisi tentang jenis penelitiannya, eksperimental, lalu deskriptifkah, atau observatifkah, atau yang lain. Lalu juga dia datanya dianalisis secara deduktif atau induktif, lalu keterangan objek penelitian, dan metode utama penelitian untuk mencapai hasilnya. Jadi, misal PCR COVID-19 tadi ya, pengembangan metode PCR COVID-19. Itu eksperimental, lalu analisis datanya terserah mau deduktif atau induktif, lalu keterangan objek penelitiannya adalah COVID-19 diterangkan pasiennya dari mana, gitu, sampelnya dari mana, dan metode utama penelitian untuk mencapai hasilnya adalah PCR dengan modifikasi metode pada ini. Gitu. Jadi dituliskan di sana. Lalu subbab berikutnya pada metodologi penelitian adalah variabel. Variabel penelitian merupakan sebuah konsep dalam penelitian yang mengandung variasi. Nah ini karena namanya variabel, ini ada variasinya. Variabel penelitian dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu biasanya berupa angka, lalu untuk kualitatif itu berupa deskripsi atau narasi. Nanti teman-teman akan menemukan adanya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat yang bisa diidentifikasi adalah tingkat, ini contoh ya, variabel terikatnya, contohnya adalah tingkat kebahagiaan rumah tangga. Variabel bebasnya adalah rumah tangganya, sampelnya. Atau mudahnya seperti ini, teman-teman ingin melakukan eksperimen perbedaan pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman gitu. Variabel bebasnya adalah pupuknya, variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanamannya. Jadi tanamannya itu menjadi variabel terikat. Lalu subbab berikutnya adalah definisi operasional. Nah, agar variabel dapat diukur dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, maka variabel harus diberi batasan atau definisi yang operasional. Definisi operasional ini sangat penting, diperlukan untuk pengukuran variabel atau pengumpulan data. Sehingga pengumpulan data ini menjadi konsisten ya, antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain. Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya menggunakan kata-kata yang operasional sehingga variabel dapat diukur. Nah, di sini definisi operasional, teman-teman mendefinisikan, misalnya tadi PCR itu definisi operasionalnya apa? Itu untuk membatasi juga PCR yang akan dilakukan seperti apa, termasuk COVID-19 tadi. Ini COVID-19 yang akan seperti apa, yang akan diukur, sehingga tidak ada perbedaan pengambilan sampel atau data yang diperoleh dari masing-masing variabel. Gitu.
Selanjutnya adalah alat dan bahan. Di sini silahkan menuliskan semua alat bahan utama yang digunakan dalam penelitian. Jadi misal teman-teman pengambilan sampel, itu kan sebenarnya teknisnya itu kan secara real membutuhkan sepeda motor, bensin. Nah itu tidak perlu dituliskan. Dituliskan misal cool box atau ice bag atau yang lain. Jadi bahan utama, alat utama yang digunakan dalam penelitian. Lalu brand, spesifikasi, dan keterangan yang mendukung dicantumkan. Mereknya apa, spesifikasinya apa, keterangan yang mendukung dicantumkan. Ini penting karena ketika teman-teman sudah mempublikasikan penelitian ini, akan ada kemungkinan orang lain yang mengadopsi penelitian ini dan menggunakan alat dan bahan yang sama. Keseragaman alat dan bahan yang dituliskan dengan yang digunakan perlu menjadi perhatian utama. Pada beberapa kasus saya menemukan alat dan bahan yang ditemukan dari brandnya, misal merek yang digunakan di dalam penelitian ternyata in vitro gain. Nah ini juga jangan sampai terjadi. Jadi harus ada keseragaman. Kalau yang dituliskan di alat dan bahan adalah ini, merek A, spesifikasinya A gitu ya, yang dituliskan dalam cara kerjanya nanti itu juga alat dan bahan yang sama. Jangan berbeda, tidak boleh berbeda. Lalu sebab berikutnya adalah cara kerja. Silakan teman-teman menuliskan kegiatan yang dilakukan sejak awal penelitian sampai mendapatkan hasil. Mulai dari pengambilan sampel hingga analisis dan interpretasi data itu akan seperti apa, cara kerja teknisnya, realnya itu akan seperti apa. Lalu dituliskan dengan kalimat pasif, tuliskan dengan jelas dan padat, jangan bertele-tele, orang yang membaca itu butuh intinya. Jadi orang yang membaca itu butuh ini apa yang akan dilakukan, lalu dengan cara apa, seperti itu. Referensi metode yang diacu perlu dicantumkan. Jadi teman-teman tidak boleh membuat metode sendiri tanpa ada dasar yang mendahului gitu ya. Teman-teman bisa melakukan modifikasi metode dari siapa gitu. Atau memang mengadopsi metode dari siapa dengan sampel yang berbeda. Lalu cara kerja menjadi salah satu poin kunci yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan membuat penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini dipertanggungjawabkannya ditulis 2 kali. Yang pertama adalah mengenai hasil, yang kedua adalah mengenai publikasi gitu ya. Jadi hasil yang kita dapatkan itu dapat dipertanggungjawabkan dan ketika dipublikasi, paper kita ini bisa dipertanggungjawabkan ketika metodenya benar. Karena di beberapa kasus memang metode ini menjadi faktor kegagalan paper-paper untuk dipublikasikan. Jadi memang metode cara kerja ini silahkan dibuat sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan referensi yang diacu. Lalu semua cara kerja ini harus bisa dijelaskan dengan cara ilmiah. Jadi ini cara kerja ini juga dia harus masuk akal ya. Cara kerjanya itu harus masuk akal. Jadi tidak boleh seperti ini. Pengambilan sampel virus COVID-19 dipancing menggunakan raket nyamuk. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak ilmiah sama sekali. Jadi harus dijelaskan dengan alasan ilmiah. Lalu sebab berikutnya adalah jadwal penelitian. Ini merupakan runtutan pelaksanaan penelitian. Biasanya dicantumkan dalam bentuk tabel. Jadwal yang disusun harus masuk akal, tidak sembarangan disusun. Ini teman-teman kan kalau di skripsi tidak terlalu krusial ya untuk sementara ini. Tetapi silakan disusun sesuai dengan kaidah ilmiah atau yang masuk akal gitu. Misal PCR kok untuk satu sampel 4 bulan ini kan tidak masuk akal. Atau teman-teman mengumpulkan sampel dalam waktu 1 hari itu juga tidak masuk akal. Silahkan teman-teman memperkirakan seawal sampai akhir cara kerja tadi di jadwal penelitian itu dicantumkan kapan pengambilan sampel, berapa lama gitu ya, lalu persiapan sampelnya, pembelian alat dan bahan, dan lain-lain. Dan ini bisa dalam hitungan bulan, minggu, atau hari. Silahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau memang itu lama-lama gitu ya, itu silahkan dibuat dalam minggu atau bulan. Tapi kalau misal penelitiannya sebulan, silahkan bisa dalam hitungan hari mungkin itu memungkinkan. Lalu untuk daftar pustaka, ini bab terakhir ya, di proposal, tadi ada judul dan yang mengikutinya.
Kalau bab 1, bab 2, bab 3, lalu terakhir ada daftar pustaka. Ini berisi semua sumber pustaka yang disitasi dalam proposal. Jadi semua, tidak boleh ada satupun yang terlewat. Untuk memudahkan, silakan gunakan software referensi seperti Mendeley, seperti itu ya, untuk pengorganisasian referensi dan penulisan daftar pustaka. Teman-teman dapat menyimpan, kalau di Mendeley itu bisa di subbab gitu ya. Jadi misal bab skripsi, gitu, jadikan satu, bab PKL jadikan satu, itu bisa lebih terorganisir. Lalu daftar pustaka umumnya digunakan untuk semua jenis karya tulis seperti jurnal, buku, skripsi, makalah, laporan, artikel, dan lain sebagainya. Jadi daftar pustaka ini sangat penting ya, karena yang pertama menjadikan karya tulis teman-teman itu menjadi valid karena disusun berdasarkan referensi yang sudah ada sesuai dengan bidang keahlian, yaitu di bioteknologi. Lalu daftar pustaka ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan apresiasi penulis atas penggunaan ide dan gagasan karya orang lain dalam karya tulis. Selanjutnya, daftar pustaka ini menghindarkan karya tulis teman-teman itu dari tuduhan plagiat karena berbeda. Yang selanjutnya, daftar pustaka ini sebagai syarat utama penyusunan karya tulis karena karya tulis wajib memiliki daftar pustaka. Tujuannya sendiri dari daftar pustaka ini adalah memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mencari referensi lain selain karya tulis yang telah disusun teman-teman. Jadi ketika, ya seperti biasa, kita mencari jurnal gitu ya, kan ada daftar pustakanya itu, referensi di belakang. Nah itu ketika ada pernyataan yang kita butuh membaca jurnal itu secara lengkap, misal di tinjauan teoritis gitu ya, atau di latar belakang teman-teman mencitasi suatu pernyataan yang menarik. Nah, pembaca ini ingin membaca keseluruhan, itu kita bisa pergi ke referensi atau daftar pustaka, kita bisa cek di pustaka yang kita acu, kita bisa download, atau kita bisa beli jurnal atau bukunya. Lalu yang selanjutnya adalah tujuannya memudahkan pembaca dalam mengembangkan karya tulis yang telah disusun agar menjadi lebih sempurna. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Penulis lain atau peneliti lain bisa mengacu referensi yang kita acu juga dengan mendownload atau dengan membeli tadi ya. Lalu mengetahui sumber-sumber yang dipakai saat penyusunan karya tulis. Ini biasanya bagi reviewer atau dosen gitu ya. Dicek, ini jurnal kah? Jurnalnya ini valid atau tidak? Atau ya, jurnal yang sebenarnya tidak baik atau hasilnya dipertanyakan, bukunya juga tidak valid, dan lain sebagainya. Baik, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini pada teori seminar proposal dengan materi komponen-komponen dalam proposal penelitian. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa langsung menghubungi saya atau bisa melalui forum e-learning. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.